Kasih tahu nggak ya? Kau tambah air minummu, Dek. Air minummu tambah, Dek. Udah mulai nggak bagus ini, Dek. Pencernaanmu. Minum lagi, Dek. Butuh kejujuran. Memang Pak sakit mungkin memang. aku di situ tidak tahu siapa yang menulis. Nah, gitu. Tepuk tangan. Keren. Tapi pas Mantap. saya tahunya itu adalah para rasulnya gitu. Apa? Gitu Saya tidak mau, dong. saya tidak tahu siapa yang menulis itu. Saya belum tahu di situ. Mungkin Iya. saya memang belum banyak pengalaman ya tentang siapa yang menuliskan, siapa yang menulis itu. Saya Nah, belum jadi ini mengerti. tadi loh, Dekku. Kau Oke, bilang kalau tadi di kalau Paulus, kau nggak oke. salah, Dek. Karena saya tidak Kau mau bilang mengatakan dia. kau lebih paham. Karena saya tidak mau bersaksi Kau bilang dusta. lebih Oke. paham. Baik. Jadi kalau Sekarang belum saya paham, tanyakan. kau, Dek, belajar kau dulu Sebelum ya, saya Dek. paham. Ya, Tervi, kan begini, Anda kan tidak tahu siapa. Boleh saya kasih tahu, di dalam Bible Anda itu ada 13 surat Paulus yang ditulis langsung oleh Paulus. Apa aja? Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Ya, Udah jelas ya? Berarti yang menyatakan itu tadi siapa? oh, ya. Paulus ya, baik. Ya. Tadi di Matius 23 nomor 9, sedangkan Yesus mengatakan, janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya, Itu Yesus yang mengatakan ya. ya. Nah, sedangkan Paulus berani Suaranya jadi mengatakan. merdu. Tadi galak. Sedangkan Hah? Sedangkan Paulus berani menyatakan dirinya. Sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh menyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Iya. Sedangkan Paulus menyatakan dirinya Bapa. Kira-kira pantas Gimana nggak dia ini? mengatakan dirinya Bapa di situ? Tadi di Korintus tadi tuh. Bukan, itu bukan mengatakan dirinya Bapa. Loh, tadi kan sudah dikatakan, kita sudah sepakat. Yang- Tolong Tervi gini loh, tolong butuh kejujuran. Ini iman Anda. Kalau Anda Tidak yakin, mengatakan. gini, Ya, saya Tervi jelasin. begini, sebentar ya Dek, sebentar ya. Tidak ada niat kami untuk menggugurkan iman kalian. Kalau kalian memang yakin dengan Yesus itu adalah Tuhan, silahkan. Itu iman kalian. Hanya saja kita di sini menunjukkan data. Mau apapun data itu, mau apapun itu iman kalian. Tetapi faktanya tertulis seperti itu. Jadi kita butuh pengakuan. Mau dibilang di situ Yesus bukan Tuhan, imanmu mengatakan Yesus Tuhan, terserah. Ini edukasi bukan hanya untuk Anda saja, yang lain juga. Ya, jadi tolong jangan ada pembodohan di depan penonton 2.600. Jangan ada pembodohan. Anda kan Di udah situ sekolah. ada ayat dia mengatakan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup. Di situ kan Ini ada kan ayat. tadi kita sudah sepakat, Tervi. Kita sudah sepakat. Jadilah manusia yang konsisten. Jangan. Iya bang. Jangan, betul, jangan. Itu ayat. Tunggu Bang. Iya. Tunggu. Oke, di Korintus 4 nomor 15 tadi, Paulus menyatakan bahwasanya dirinya adalah Bapa. Sepakat sampai di situ? Tidak mengatakan begitu bang. Jadi cemana? Bukan. Anda sekolah nggak? Anda sekolah nggak sih? Sekolah kan? Nah, kalau Anda menyatakan tidak seperti itu, Anda nggak sekolah. Kalau saya tidak sekolah, saya tidak bisa membaca dong bang. Makanya Saya tidak bisa bacalah itu, menjelaskan. pahamin. Oke, Ya, kalau Paulus menyatakan dirinya Bapa nggak? tidak mengatakan. Dari mana Anda mengatakan tidak? Karena akulah yang dalam Kristus. Telah menjadi. Yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Udah, siapa yang menyatakan Yang itu, Dek? dalam Kristus. Siapa yang menyatakan itu? Oke, Harus keras sama kau nih kayaknya. Paulus, Siapa yang menyatakan itu? Paulus bang. Paulus, oke, Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh menyebut Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapamu, yaitu di sorga. Apakah saat itu Paulus sudah di sorga? Iya Bapak di Belum. surga. Gini loh bang. Apakah Paulus saat itu mengatakan dia sudah di sorga? Iya dia sudah di surga.
Sudah di surga. Bagaimana sudah di surga dia masih bisa berkata? Oke bang, sabar. Dia mengatakan di situ, mengatakan tentang Kristus Yesus, karena katanya kan, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Dia berkata-kata di situ di dalam atas Kristus, atas Yesus yang telah menjadi Bapa. Udah, untuk direnungkan. Kita buktikan lagi. Bapa dan udah, Injil. Tervi. Udah. Di situ dikatakan, abang. Udah, Tervi. Aku bang ngomong. Enggak mau debat kusir. Udah, cukup sampai di situ. Udah. Terserah Anda untuk renungkan. Kita lagi tunjukkan lagi data tentang Paulus ini ya. Enggak apa-apa. Tidak bisa. Udah cukup. Tidak bisa. Enggak bisa. Karena udah jelas. Enggak perlu lagi. Oke? Kita buktikan. Sebentar dulu kita. Enggak udah, kita buktikan. Kita buktikan lagi, jangan. Setiap kali aku menjelaskan ayat itu, abang memotong saya dari tadi ya. Nggak usah gini, Tervi. Kenapa tidak usah? Udah, Anda sudah menyatakan Paulus, sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh ada Bapa, hanya satu Bapa yaitu di surga. Udah clear? Iya, terus Anda renungkan. Kita buktikan lagi. Dimaksud oleh Paulus itu. Kita buktikan lagi. Mengatakan segala tentang Kristus itu yang ada di dalam Bapa itu. Saya tidak butuh itu. Oke? Baik, kita buka lagi. Kamu butuh apa? Kita buka selanjutnya. Markus 10 nomor 14. Bentar. Mbak minum air putih dulu. Jadi minum air abang putih. butuh 7 bidadari. Ya. Enggak. Akan menghujat kan? Bukan. Minum air putih dulu, Mbak. Minum air putih. Ini parameternya saya kasih, Mbak. Minum air putih dulu. Aku ketika menjelaskan tidak menerima. Kan? Sudah Anda jelaskan. Sudah. Saya tidak butuh penjelasan lagi. Saya dengar ya, Tervi. Ketika saya meminta butuh penjelasan lagi, Anda jelaskan. Tetapi saya sudah menerima penjelasan Anda. Udah cukup? Sudah ya, jangan dijelaskan lagi ya. Oke, saya sudah terima penjelasan Anda. Oke. Kalau kau udah paham, aku tanya balik. Apa arti ayat itu? Ayat itu menyatakan kontradiksi antara Yesus dan Paulus. Yesus menyatakan bahwasanya tidak ada boleh mengatakan dirinya Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapa yaitu di sorga. Sedangkan Paulus menyatakan dan mengakui dirinya Bapa. Nah, itu berarti Paulus sudah melebihi daripada Yesus. Catat ya. Paulus sudah melebihi daripada Yesus. Yesus di situ tidak berani mengatakan dirinya Bapa. Yesus dengan jelas di situ dia tidak berani mengatakan dirinya Bapa, sedangkan Paulus berani mengatakan dirinya Bapa. Clear? Sungguh nekat. Jelas ya? Apa abang ini? Oke, lanjut ayat selanjutnya ya. Kita bahas lagi. Sungguh apa, Mbak? Nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Ini parah nih. Oke. Kamu si Edis itu. Udah, kita buka lagi. Kebobrokan keberanian Paulus ini akan kita buktikan sungguh nekat yang nyata dilakukan Paulus ini. Ya, oke? Penjelasannya. Saya akan tunjukkan sungguh nekat yang nyata yang dilakukan Paulus ini. Oke? Kita bahas lagi. Abang itu yang sungguh nekat. Markus. Ya udah, ini Paulus kita buktikan. Markus. Di situ tidak mengatakan. Udah, kita buktikan lagi. Udah cukup untuk itu, udah cukup. Udah cukup untuk itu. Kita bahas lagi. Kita buktikan siapa Paulus ini. Markus 10 nomor 14. Oke. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Yesus menyatakan anak-anaklah yang belum balik itu ya, di bawah umur, dialah yang memiliki kerajaan Allah. Ada ayat di bawah umur di situ agak lain. Iya, anak-anak kan di bawah umur. Anak-anak itu ya? anak-anak Allah, termasuk kau pun. Di mana di situ anak-anak Allah? Nggak ada dikatakan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya, jangan menghalang-halangi mereka. Ini Yesus marah terhadap orang lain. Nah, Bapak, kita sebentar. Oke, saya selanjutnya. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya. Jangan. Tunggu dulu, aduh mak. Singkali. Jangan anak yang dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati.
Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. 3 ayat ini membantah tentang dosa waris. Ingat ya, 3 ayat ini membantah tentang dosa waris. Iya, Catat betul. ya. Betul, baik. Roma 5 nomor 12. Siapa yang menyatakan Roma? Paulus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Adam ya, satu orang Adam. Hawa dong, Dan bukan Adam. apa? Hawa bukan Adam, Bang. Manusia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya. Itu Adam ya, Adam ya. Hawa, Bang. Hawa, baik, Hawa. Dan Perempuan, Bang, oleh perempuan. iya kan Adam sama Hawa memakannya. Iya. Oke, dua-duanya ya. Pertama Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus menyatakan bahwasanya akibat Adam memakan buah itu, kemudian dosa itu menjalar kepada kita semua. Ya, betul. Benar ya? Ya, akibat Adam memakan buah itu, maka dosa-dosa yang dilakukan Adam menjalar kepada kita semua. Sepakat ya? Sedangkan 3 ayat menyatakan semua orang melakukan dosa tanggung sendiri. Iya, betul. Kontradiksi nggak? Ya betul, semua orang menanggung dosa Baik, sendiri. dari Emang masa mana kalian berdosa berani orang lain Paulus menanggung? menyatakan seperti itu? Dari mana Paulus berani menyatakan seperti itu ketika Adam dan Hawa makan buah itu, dosanya tertanggung kepada anak keturunannya? Dari mana berani Paulus mengatakan seperti itu? Betul, kan itu masa lalunya Ya, tentang dari kan, mana Paulus berani Paulus, mengambil? Iya. Baik, sebentar kita buktikan lagi ya. Sedangkan di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan berfirman, apa kata Adam dan Hawa? Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pasti engkau mati. Ya. Oke? Tuhan berfirman, konsekuensinya akibat makan buah itu dinyatakan mati. Sedangkan Paulus, ya, akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Ya betul. Umat manusia. Betul kontradiksinya kan? Sepakat. Ya, itu Ya. adalah dosa waris. Kenapa tadi Mbak bilang nggak kontradiksi, Mbak? Sekarang Mbak bilang kontradiksi, gimana sih? Jangan pinpelan, Mbak. Siapa yang timpan? Baru sadar Orang- dia, Kang. Baru sadar. Kontradiksi. Au, baru sadar. Baru atau Mbak baru tahu tentang ayat ini, Mbak? Udah ya. Bentar. Saya kasih ayatnya. Dari Saya mana kasih ayatnya. kata siapa, Bang? Ini masalahnya Saya kasih saya ayatnya. tidak tahu. Aku tahu, aku paham semua ayat itu. Ya udah saya kasih ayatnya biar dibaca, buka ya. Yeskiel Karena yang 18 dikatakan nomor oleh 20. Paulus itu memang betul. Kita berdosa Saya kasih. dari awal. Anda baca ayatnya. Gara-gara Adam dan Hawa berdosa, kita semua berdosa. Emangnya cuma Oke, Adam dan Hawa baik. berdosa, kita Dari tidak? mana Paulus berani mengatakan seperti itu, sedangkan Tuhanmu mengatakan dosa akibat makan buah itu dia mati? Dari mana Paulus berani mengatakan itu? Ya karena itu terjadi dari awal dunia terjadi. Tahulah Paulus, masa dia nggak tahu? Apa itu Paulus? Tuhanmu berfirman, buka Kejadian 2 nomor 17 sama Kejadian 3 nomor 3. Dua ayat menyatakan, Kata. jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Kejadian 3:3 Tuhan berfirman, jangan kau makan buah itu, akibat kau makan buah itu kau mati. Apakah ada Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu nanti dosamu menjalar kepada manusia? Adakah? Ya tidak sih. Ya udah, berarti Paulus yang menyatakan dosa menjalar kepada manusia. Tapi keturunanmu kata Tuhan. Segala Hey. beranak cucu Di sini kau. siapa yang menyatakan? Oke, Situ yang udah menyatakan dosa menjalar itu Paulus atau Tuhanmu? Itu kan tadi abang bilang Paulus yang bercerita. Itu kan Paulus Roma 5 nomor 12 ya tentang dosa waris ini, Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada kita semua.
Iya, dia menceritakan Oke. tentang kejadian. Oke, baik. Nah, sekarang sedangkan Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu kau nanti mati. Iya betul. Kau dan Ya termasuk udah. turunanmu. Berbeda nggak? Berbeda nggak ini? Kok disama-samain? Ya kan itu. Lah, saya tanya, berbeda nggak perkataan Tuhan dengan perkataan Paulus? Ya sama. Karena Di mana samanya, Aduh Majang? Di mana samanya? Astaga. sama bang. Karena keturunan orang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka para keturunannya pun berdosa bang. Di mana samanya? Apakah Tuhan mengatakan seperti itu? Oke, mungkin Natali buka Kejadian 3 nomor 3. Bukan Natali, biar dibacanya. Biar jelas ya, akibat makan buah itu. Kejadian 33 ya. Ya, Kejadian 3 nomor 3. Pelan bacanya ya. Kejadian Oke. 3. Ini parah nih. Tenang, tenang. Kejadian 33. Kejadian 3 nomor 3. Baca itu. Tetapi Pelan-pelan. tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu Diraba. mati. Wow, diraba. Mati. Jelas ya? Ada 2 ayat. Kejadian 2 nomor 17. Biar 2 ayat nih. Kejadian 2 itu. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati ya, akibat dari makan buah itu ya. Tidak ada Tuhan mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Nggak ada ya, itu Tuhan lo yang berkata. Berarti Ya, Kejadian 3:3 tadi diraba. Allah berfirman. Karena Len, berarti itu berdosa lah, setelah dia diraba mati. langsung mati. Ya, Bukan hidup. Bukan begitu, Setelah Bang. diraba langsung mati, itu sekarang bukan aku hidup. tanya kalian, apakah nenek-nenekmu masih hidup Ini sekarang? parah nih. Kok nenek-nenek pula lagi nenek-nenek. Sekarang ini ya, dengar ya. Tuhanmu mengatakan, oke. Tervi, Aku tanya. ayat ini, Aku tanya. ayat ini Tuhan berkata. Aku tanya Apa? dulu. Apa? Nenek buyutmu masih hidup nggak sekarang? Mati. Untuk apa nanya nenekku? Mati kan? Nah, mati. Mati. Betul kan mati? Mati. Apanya kemati? Emang nenekku makan buah itu? Yes. Alam. Jan. Mananya? Enggak aja pula Neneknya nenekku. Bang Emang Blender nggak raba-raba buah itu kan Bang Iya, Blender? nggak Nggak aja. raba-raba Tapi itu dia, kan. tapi kan keturunannya segala siapapun yang akan menjadi keturunannya akan. ini yang dibahas tentang siapa ini rupanya makan buah ini? Yang makan buah ini nenekku atau Adam? Yang makan buah ini nenekku atau Adam? Ya itu karena dosanya Adam dan Hawa, makanya nenekmu mati. Iya, apa hubungan nenekku? Kocak. Kamu yang kocak. Dia yang Iya. kocak. Ini tentang Seharusnya, Adam loh. Nih dengerin Mbak, seharusnya kita itu sekarang udah kekal hidupnya. Kristen-Kristen yang ada di Indonesia dan di luar negeri harusnya kekal Mbak. Karena apa? Udah ditebus dosanya semuanya sama Yesus yang mati tergantung di kayu salib. Harusnya Sekarang apakah kekal. kamu sudah tidak berdosa, sudah kekal hidupmu? Berarti kau tak mati ya? Puji Tuhan, kalau kau tak Loh. mati. Kan dosanya udah ditebus Mbak. Kenapa masih mati? Aduh, Aduh. aku loading jadinya. Loading, ya, jadi loading kan? Kebenaran, loading, mantap, mantap. Berarti siapakah yang menciptakan penebusan dan penyalipan Yesus? Paulus. Mbak, percaya nggak Mbak? Ada satu dusta yang Paulus lakukan sekarang ini Mbak. Satu dusta yang sangat besar. Ketika Yesus bilang ya Yesus, kalau misalkan ada orang yang mengaku Mesias mendatangi seseorang, jangan kalian percaya. Jangan kalian percaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus mengaku waktu ke Damsik ketemu dengan Mesias. Itu yang dimaksud Bang, bukan itu, bukan. Itu dusta paling terbesar yang dilakukan Paulus Nggak itu akan abang Mbak tidak justru. paham.
Abang tidak paham itu Kok tidak paham? bukan Coba Paulus, jelaskan sama bukan Mbak, Paulus jelaskan. yang berkata, Jelaskan. bukan Paulus yang Yesus mengatakan bilang, dirinya adalah Yesus bilang, ini nih perkataan Yesus, Tidak. Yesus, kalau ada orang yang mengaku ketemu Mesias, ketemu Kristus, jangan kalian percaya. Itu ucapan Itu. Yesus. Oke, Tapi bisa ditahan. ucapan Paulus, kata Paulus ketemu dengan Yesus. Akulah Mesias yang kau Bang, aniaya. Coba. itu kalau Kian abang tidak Santang, tahu jangan coba tunjukkan sok ayatnya abang. bahwa Paulus bertemu dengan Tuhan Oke, Yesus. abang Coba Oke, sekarang aku oke, gua jelaskan tunjukkan yang ayatnya. abang bilang. Oke, gua Aku tunjukkan. bisa jelaskan? Ya, Oke, gua tunjukkan ayatnya. oke. Masa Paulus pula, Rasul Paulus mana ada mengatakan Siti Natali bisa dibuka ayatnya Kisah Para Paulus Rasul. itu tidak pernah kisah para rasul berapa? Sebentar. Kisah Para Rasul 3 9 3 sama 5. Apa? 3 sampai 5. Kisah berapa? 3. Kisah Para Rasul 9. Aku di mute dari kapan aku di mute nih ya? Ih, Gak ada pengen yang mute dari di-mute. tadi ngomong terus dia. Kisah berapa? 9. 9 3 sampai Karena 5. kalian bilang Paulus pula. Ini tapi sebenarnya Kang Satria, kita harus sabar juga soalnya ini ilmunya terlalu tinggi buat dia. Dari Iya. tadi aja yang rendah-rendah dia nggak paham gitu. Betul. Oke ya, ini aku tampilin data. Ini Kalian Kang, itu mulai yang 3 mengatakan ya. sesuatu, Ya. saksi dusta kalian itu tahu nggak? Oke, saya bacain ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah di tanah. Terdengarlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Paulus mengaku ketemu dengan Yesus. Sedangkan Yesus bilang, Enggak, dia tidak mengaku. Itu suara. Ini justru itu, ini ayatnya ada itu, baca tuh, baca yang benar. Justru di Matius 24 pasal 4 sampai 5 jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Abang jangan seperti Masih mau ini. dibantah itu ayat. Tidak, Tuhan abang ini Yesus, kok bisa Tuhan berkata Yesus. itu, mengatakan itu adalah penganiayaan atas Tuhan Loh, itu baca, Mbak. Itu baca. Tidak gitu. Siap-siap dia nggak bakalan paham. Dia nggak paham itu Kang bertemu Satria. langsung dengan Paulus. Kamu itu bodoh, Kian Santang. Tuhan Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Parah ini. Itu suara Itu dari ayat. atas. Itu suara dari Tuhan Yesus. Longor-longor kali kalian, biar tahu kalian Paulus ini siapa. Lo itu ayat dibantah Arah sama congor. Paulus, Itu bukan dengar ya, tentang Nabi Paulus Bang. adalah oknum yang Mengatakan paling Yesus berjasa Tuhan. dalam pembentukan dogma ajaran kekristenan. Oke? Sebab Paulus itu merupakan fondasi utama agama Kristen. Pauluslah yang menyesatkan Kristen sesuai dengan Matius tadi 23. Celakalah kau hai orang-orang Farisi, itu dalilnya. Celakalah kau orang-orang Farisi. Kaulah penyebab orang-orang masuk ke dalam neraka. Kaulah yang menyesatkan manusia ke dalam neraka. Sedang kau sendiri tidak masuk ke dalam sorga. Yesus menyatakan. Ya. Tadi udah disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kalian salah di situ ya. Kalian Nah itu salah. Gurunda tentang kisah para rasul itu, Gurunda, yang Bentar apa? ya, aku Paulus bilang mengaku didatangi oleh Yesus, oleh Mesias. bentar ya. Iya, memang. Tapi yang datang itu palsu. Ayo bantah, Mbak. Bantah, silakan. Gak Bang mau Eri, jujur silakan. tadi, gak mau jujur diskusi. Ada satu terakhir ayat tuh ya. Di 2 Korintus 12:16 kalau nggak salah. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dibuka Bukan ayatnya, Paulus Mbak. tuh.
Ada pendeta nggak di sini? Lanjut. Belum, yang longor semua nih bang. Yang Nggak ada longor bang, semua. bang Yang longor semua bang. Konten botol semua nih dari tadi di sini, parah. Ya, bacakan coba di dalam 1 Korintus 15 nomor 8 itu. 1 Korintus 15 nomor 8, apa pengakuan Paulus di sana? Dibuka, Putih Natali. Iya. Siap. 1 Korintus 15:8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Gitu. Siapa yang menampakkan diri? Yesus. Yesus ini, Yesus. Yesus. Apa kata Yesus kalau ada yang mengaku melihat aku, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Makanya ajaran Paulus itu hanya diterima oleh orang Roma, orang Mesir, ya pada masa itu orang yang Antioquia di Turki. Kalau orang Yahudi nggak terima Paulus, nggak mau, karena mereka sudah menerima pesan dari Yesus. Jangan percaya kalau ada orang mengaku melihat aku, sebab itu adalah penyesat. Karena kalau aku yang datang, maka akan berakhir kehidupan di dunia ini. Oke bang, dengar ya, jangan sampai perkataan itu saksi dusta, karena itu akan menjadi dosamu. Oke? Itu akan menjadi dosamu paling besar. Dan itu tidak akan terampuni, karena dari tadi aku menjelaskan, kalian mute aku ya. Enggak, kamu mute sendiri. Dia mute sendiri. Enggak, tadi aku mau ngomong, kalian potong-potong. Barusan kamu mute sendiri. Pokoknya udah nggak usah curhat. Terlalu menjelaskan juga. Aku tidak terlalu menjelaskan sama kalian karena kalian tidak mau mendengarkan dan menjelaskan. Kalian mengotot, tapi kalian bersaksi dusta dan akan dosa itu akan kalian tanggung sendiri gitu. Ngambek tantrum. Masalahnya aku itu bukan masalah pribadi aku, masalah pribadi kamu, masalah Juma. Intinya bagi kita orang beragama ini orang yang berakal. Dengar Juma. Kalau orang berakal, kalau kamu selalu bersaksi dusta tentang ketika kita Tuhan, membaca kalau Bible, aku ngomong tentang kamu maka kesimpulan akhir adalah kalau kamu, Yesus yang datang asli, maka itulah tanda akhir kehidupan di dunia ini. Kata Yesus, kalau aku yang datang, itulah akhir kehidupan di dunia. Hari ini aku datang, hari ini akhir dunia. Abad 1 aku datang, abad 1 akhir dunia. Jadi tanda kedatangan Yesus itu adalah diikuti oleh tanda akhir zaman. Kalau dia datang abad pertama berarti itu adalah akhir zamannya. Kalau dia datang abad ke-5, ke-7, ke-8, 10 berarti itulah akhir zamannya. Intinya di mana Yesus datang, disitulah akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, maka tanda-tanda kiamat menyertai aku. Maka waspadalah ketika ada orang mengaku bertemu aku, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda kiamat itu menyertai. Nah sekarang pertanyaannya, adakah tanda kiamat ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Ada. Ada tanda kiamat ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ada. Sudah kiamat rupanya 2000 tahun yang lalu. Aku di-mute terus. Pertanyaannya, adakah tanda kiamat pada saat Yesus datang kepada Paulus? Apakah tanda kiamat ada pada saat itu? Dan apakah saat itu adalah akhir zaman? Belum. Ya, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Malaikat. Malaikat lagi. Bukan Yesus ya? Iya. Malaikat dong. Jadi bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Utusan Tuhan, malaikat. Saya ulang. Jadi bukan Yesus yang datang kepada Paulus, bukan? Intinya kalau Yesus yang datang ke dunia, ya lengkap dunia ini, kamu tahu. Ya, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Malaikatnya Tuhan. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman muslim, kita udah ketahui bahwa ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Dengan kata lain,
Teman ini memelintir mengatakan itu adalah malaikat Tuhan, pada sesungguhnya itu adalah iblis. Semuanya dengerin ya. Gini. Iblis itu yang datang kepada Paulus. Oke, aku ulangi, aku minta maaf kalau aku salah sama orang Kristen di sini, maaf. Minta ampun aku ya. Gini, itu pada zaman Rasul Paulus, pada zaman Yesus baru diangkat ke surga. Pada saat itu dia pada zaman rasulnya masih menghayal, masih hidup menyebarkan tentang kedatangannya itu sampai pada nubuatannya tentang pokoknya selama 12 rasulnya masih hidup, dia masih tetap datang kepada rasul-rasul, dia masih bersama dengan rasulnya itu. Nah, itu mimpi itu mimpi karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Oh, bukan, kamu salah. Kamu salah. Kalau aku yang datang maka itulah akhir zamannya. Makanya aku tanya samamu, kalau yang datang pada abad pertama itu adalah Yesus, berarti abad pertama itulah akhir zaman. Tapi karena yang datang pada abad pertama itu bukan Yesus, makanya tidak kiamat. Nah, itu menurut Yesus. Itu menurutmu. Itu menurut Yesus. Kalau aku yang datang, maka seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Kalau aku yang datang. Ya itu akhir zaman nanti, Bang. Kalau aku yang datang, tetapi kalau bukan aku yang datang, tanda itu tidak menyertai. Iya, betul. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ada nggak tanda itu? Ya kan itu pada abad pertama. Bukan, karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Makanya dia berpesan. Matius 24. Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Zaman nanti, Bang. Bukan akhir zaman. Bukan akhir zaman. Itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Wahai muridku, jika ada orang yang berkata kepada kamu, dia melihat Mesias, jangan kamu percaya. Iya, sekarang kamu percaya nggak nanti? Kenapa nanti? Ya kan, Mesias palsunya itu datang. Mesias palsunya datang kepada nabinya, yaitu Paulus. Ketika nabinya si Mesias palsu ini datang, kemudian mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, pesan Yesusnya, jangan kamu percaya. Itu akhir zaman nanti, Bang. Nenek Lukiper, nggak ada cerita akhir zaman itu nanti, nggak ada. Pada saat aku yang datang, maka hari itu juga, saat itu juga lah akhir zaman. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan aku, tapi tak ada tanda-tanda akhir zaman itu bukan aku. Jangan ente percaya. Ya udah, nggak usah mati-mati kau sampai akhir zaman. Lah, inilah otakmu rusak. Yesus mengatakan kalau aku yang datang itu tanda akhir zaman. Kalau bukan aku yang datang, maka tidak akan ada akhir zaman. Bukan akhir zaman. Nah, sekarang itu kan ketika ada oknum datang kepada Paulus, akhir zaman nggak pada saat itu? Ya itu kan bukan akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus. Ya itu adalah Yesus. Lah bagaimana caranya dia adalah Yesus sementara itu bukan akhir zaman? Karena itu abad pertama. Lah kalau Yesus yang datang, Yesus datang, maka saat itulah akhir zaman. Kalau bukan Yesus yang datang, jangan kamu percaya. Ya itu akhir zaman nanti, Bang. Gimana sih orang ini? Punya otak gak sih? Udah kamu turun. Anda di sini hanya bisa di sini orang yang belajar. Kalau cuma ngotot jangan. Turun anak iblis, turun. Kita hanya butuh orang yang mau belajar, bukan ngotot-ngototan. Kalau hanya ngotot-ngototan, kamu rekam kaset, kau temani ribut itu kaset. Kau ribut dengan kaset, otakmu gak berfungsi. Tolong teman-teman Kristen, ya, data disajikan di dalam kitab saudara. Oke, kita lihat. Ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ siapa?
Kamu di situ siapa? Kan berat karena kalian ini Kristen. Kristen itu menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Kristen menjadi Kristen itu karena terlanjur Kristen. Mereka nggak ngerti Bible. Orang Kristen itu nggak paham. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman?" Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus pada saat itu? Apa tanda kedatangannya? Ada yang bisa jawab? Tanda kedatangan Yesus apa? Woi! Kilat menyambar-nyambar dari timur ke barat, bolak-balik. Apalagi? Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada nggak dia jelaskan tanda kedatanganku adalah suara? Ada. Akan terdengar suara dari langit. Ada. Akan terlihat cahaya dari langit. Ada kayak gitu? Nggak ada. Berarti tanda nggak ada, Gurunda. Kepada Paulus itu bukan tanda Yesus, itu tanda setan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu, yang membawa-bawa nama Kristus? Siapa kalau bukan Kristen? Ada? Gak ada. Oke, cuman Kristen. Bang Juma. Oke, selamat bergabung. Matanya. Iya, silakan Bang. Ya. Oke. Dari bahasa apa Bang Juma? Hah? Iya, saya yang harus mengucapkan kepada Anda kalau gitu. Selamat bergabung, saudara. Saya tadi Bang Juma. Terus kenapa Anda yang bertanya kepada saya, Tuyul? Kok jadi Anda yang bertanya? Bahasan apa? Kan lucu ente ini. Lucu ente. Saya ingin tanya, ketika murid Yesus itu datang di Bukit Zaitun bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Nah, coba kamu jawab. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Oke. Matahari gelap. Nah, apalagi? Ya, bintang-bintang berjatuhan. Terus apa lagi? Satu lagi? Udah. Apa lagi? Itu yang saya tahu. Sekarang tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan oknum yang dia gelari Kristus? Kan belum ada zaman. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Bisa Jumat. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Kristus melalui penglihatan. Tadi tanda kedatangannya apa? Tadi tanda kedatangannya apa? Melalui dengan pengalaman orang, bukan dapat secara wujudnya langsung. Tadi Yesus ditanya, datangnya itu bukan datang secara langsung dengan wujudnya. Dari mana kamu tahu? Justru Yesus mengatakan, nah ini longor juga ini, nggak bawa otak juga ke sini. Tadi Yesus ditanya, "Guru, apa?" "Ini guru, saya ingin tahu." "Iya, apa?" "Ajarkan kepadaku apa. Kalau kamu yang datang, apa tanda-tandanya?" Dijelaskan. Bukan hanya menjelaskan begitu saja, dia mewanti-wanti muridnya. Jadi waspada ketika ada orang berkata ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Yang lain itu jangan kau percaya. Anda sudah mengatakan pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, ada nggak tanda itu? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Oke. Tadi yang Anda bawakan tadi tentang Paulus dan Yesus apa? Mati Mija. Ini kamu tidur. Paulus itu mengalami pengalaman rohani. Major ini Bang Juma, major. Pengalaman rohani gimana? Pengalaman rohani gimana? Yesus yang engkau aniaya. Itu bukan pengalaman rohani. Itu pengalaman fisik. Dia yang melihat cahaya, kupingnya yang mendengarkan suara. Ya dengan cahaya itu ada kok suara. Jadi rohani? Tapi tidak melihat. Kok jadi rohani? Ada yang mendengar tapi tidak melihat. Kok jadi rohani? Hei. Kok jadi rohani? Di dalam 1 Korintus 15:8 Paulus mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus sendiri mengaku itu, menampakkan diri dalam bahasa Yunani optomai. Optomai artinya itu memperlihatkan dirinya. Nah, tanda-tanda kedatangannya apa? Tanda-tanda kedatangannya apa? Terus Yesus dia naik. Terus Yesus mengatakan tanda-tanda kedatangannya apa?
Tanda-tandanya itu nanti kedatangan anak manusia kedua kalinya, ya datangnya seperti dia dulu waktu naik dengan tubuhnya. Kalau ada yang datang mengaku Yesus tapi dengan tubuhnya datang. Kalau ada yang mengaku kemudian seperti yang dialami Paulus, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ya. Kalau ada yang mengatakan datang di sana ketemu berkata tapi datang secara wujud langsung, jangan percaya. Dari mana kamu dapat mengatakan bahwa harus wujud? Ya. Kan dikatakan hari di kedatangannya kedua kali seperti mana dia datangnya waktu dia berarti dia datang. Kan ditanya. Kan ditanya, Bung, ditanya, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangannya? Tanda-tandanya seperti yang saya katakan, bintang-bintang berjatuhan, matahari. Kalau ada yang mengaku Yesus tapi tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Di zaman Paulus sudah ada belum itu? Ada. Waktu sebelum Paulus dijumpai. Ada oknum yang datang. Di mana terus bahwa itu ada bintang-bintang jatuh. Ada matahari. Bahlulnya minta. Udah kau turun, Lul, turun. Jangan kau merusak otakmu yang kemasukan dedak. Udah kau turun. Otakmu kemasukan dedak. Makanya kau nggak berfungsi otak kau. 2 monyet udah turun. Ya. Siapa lagi? Masih ada monyet di sini atau anak kera? Dan tidak berfungsi otaknya. Yesus dia mengatakan tanda-tanda ini menyertai. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya bulan, matahari, bintang. Itu tanda-tandanya. Matahari nggak berfungsi, bulan tidak berfungsi, bintang berjatuhan. Itu tanda-tandanya. Kalau ada selain itu, berarti itu bukan tanda kedatangan aku. Seperti cahaya dari langit, suara terdengar. Itu bukan tanda kedatanganku. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tanda-tanda kedatanganku adalah ada suara dari langit, cahaya. Nggak ada. Justru karena itulah Yesus berpesan. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Karena kalau aku gurumu yang datang, akan nampak tanda di atas langit. Aku terlihat oleh seluruh umat manusia. Jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Makanya kalian longor, otak nggak berfungsi. Kenapa? Karena kalian sudah disesatkan. Jelas itu. 1 Korintus 15:8, Paulus sendiri mengatakan, Yesus menampakkan diri kepadaku. Berarti Paulus mengaku kalau kedatangan Yesus. Kata Yesusnya percaya atau jangan percaya? Cuman itu ya. Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Tetangga. Hah? Karena kamu tetangga? Nepotisme kalian? Kamu disogok? Karena dia itu meneruskan, karena dia meneruskan pengajaran Kristus. Bagaimana Anda mengatakan meneruskan ajaran Kristus? Yesusnya mengatakan jangan percaya, kok jadi percaya? Gimana ini? Kalau Paulus meneruskan ajaran Yesus, maka dia akan mendakwakan, hei saudara-saudara, kalau ada yang bermimpi melihat Yesus, ada yang kemudian salat tahajud, didatangi oleh oknum mengaku Yesus, maka Paulus akan mengatakan apa? Jangan kalian percaya. Karena kalau dia yang datang akan disertai dengan bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau dia yang datang, kamu ketemu Yesus? Iya bang. Di mana? Nah, tengok matahari. Gelap nggak? Enggak. Oh, jangan, tendang, tunjang orang itu, tampar mulutnya pakai sendal. Dia pembohong. Kalau ada yang sholat tahajud, tadi sholat tahajud saya 2 rakaat, terus aku melihat cahaya. Kemudian lalu pintu saya terbuka, lalu cahaya itu berbicara, akulah Yesus. Lalu aku nampak lihat orang pakai jubah panjang, rambutnya panjang, matanya menyala dan seterusnya. Tanya, bintang berjatuhan enggak? Bulan bercahaya atau enggak? Masih ada matahari enggak besoknya bang? Masih. Tampar langsung, kasih teh ayam mulutnya. Pembohong, penipu. Kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tak ada kesempatan manusia untuk bercanda. Tak ada kesempatan kita untuk berdiskusi. Tak ada kesempatan cebok bagi bom-bom yang lagi Nggak ada. Ketika Yesus datang, maka semua huru hara akan terjadi di atas muka bumi ini. Jadi yang datang kepada dia, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Untung Bang Sumang gak ada di situ. Kalau ada Bang Sumang, kusumbat mulutnya pakai tai sapi itu Paulus.
Nggak ada cerita. Yesus sudah menekankan, kalau aku yang datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Sudah begitu seenaknya dewe nulis surat 13 kitab. Hanya orang dongeng bin Bahlul yang mau percaya itu. Bang Juma, sebentar. Ya, kan silakan. Paulus kan sebelum namanya Paulus Saulus. Jadi kan terkenal sebagai penganiaya pengikut Kristus kan. Jadi setelah dia menjadi Paulus kan, dia kan diobatin pun buta, makanya kan diobatin sama Ananias. Nah, terus dia kok bisa berubah tuh? Jadi penganiaya menjadi penghancur, penghancur otak. Apa kira-kira yang memotivasi dia? Nggak gini, kalau menurut Bang Juma nih, apa kira-kira yang memotivasi dia dari yang penganiaya menjadi penerus ajaran Kristus? Saudara, Paulus itu bukan bagian dari misi dakwah Yesus. Ketika kemudian ada oknum yang mengaku Kristus kepadanya, ada nggak Yesus berkata kepada Paulus, Paulusku yang ganteng, botak kiri, gondrong kanan, kalau ada yang mengaku Mesias kepadamu jangan percaya Yando. Ada nggak nasihat Yesus begitu kepada Paulus? Nggak ada. Makanya ketika ada datang kepadanya Kristus, Paulusnya percaya. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan dia, menerima pesan kepada dia. Nggak ada. Jadi apa? Dia adalah korban penyesat. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ada nggak Paulus mendengarkan nasihat itu dari Yesus? Nggak ada. Kenapa? Karena Paulus bukan bagian daripada murid-murid Yesus. Murid-muridnya ada nggak percaya? Gini Bang. Kalau menurut Bang Juma, kan Saulus ini kan penganiaya pengikut Kristus. Dia kok itu berubah 180 derajat kok berubah? menjadi Apanya yang berubah? Kristus. Apa yang berubah? Justru dia menjadi penyesat yang seribu kali lipat. Seperti itu. Hei, saudara, apa yang berubah dari Paulus ini? Apa? Ini Bang, dari penganiaya menjadi penerus ajaran Kristus itu. Apanya ajaran Yesus yang mana yang diajarkan oleh Paulus? Ajaran yang mana? Lewat dia Bang, mujizat. Ajaran yang mana? Ajaran yang mana yang Paulus ikuti? Ajaran Yesus yang mana yang Paulus teruskan? Maksudku gini Abang, apa yang memotivasi Juma sehingga berubah 180 derajat dari penganiaya menjadi pro ke Kristus? Yesus melakukan mujizat. Lo kok jadi pro ke Kristus? Kristus yang mana? Ini teman-teman, begini teman-teman, dudukkan dulu yang datang kepada dudukkan dulu yang datang kepada Paulus itu siapa? Baru Anda mengatakan bahwa dia itu sekian persen berubah total. Dudukkan dulu yang datang kepadanya ini siapa? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Itu dulu. Entah dia Paulus. Yesus. Ya, menurut pengakuan Paulus. Yesus. Nah, sekarang saudara-saudara, coba kalian dudukkan apa yang Yesus pesankan kepada muridnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan, itu Mesias palsu kan, gitu kan, tentang Mesias palsu kan. Ya, sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, sekarang kalian percaya kenapa? Karena kalian bukan murid Yesus. Bukan kalian yang mendapat bagian nasihat itu. Wahai siapa Gary, ya paman, kalau nanti ada orang datang kepadamu bahwa dia pernah mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Enggak ada kan? Kalian itu pengikut Paulus. Kalian bagian daripada pengikut Paulus. Berarti Anda harus mempercayai Paulus itu. Sedangkan murid Yesus itu beda dengan kalian. Murid Yesus adalah Bani Israel yang duduk bersama di Bukit Zaitun. Mereka datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apabila aku yang datang, tanda ini akan menyertai. 1, seperti kilat yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat.
Seluruh manusia akan melihat bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu tanda kalau aku yang datang. Ada nggak Yesus mengatakan? Sabar. Ada nggak Yesus mengatakan ketika ditanya, tanda kedatanganku adalah berupa cahaya dari langit, akan mengelilingi seseorang, dan aku akan bersuara dari langit. Ada nggak tanda itu? Ada nggak Yesus katakan tanda-tanda seperti itu? Nggak ada. Terus kenapa saudara mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Dasarnya apa? Sebentar, saya bisa ambil ayat yang kau pakai. Saya bisa bantah kau. Kau pakai di Matius 24 ayat 23 kan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Kata pada waktu itu berangkat kepada apa? Kepada antikristus. Saya bawa kau kepada kitab Daniel, makanya kau tidak paham loh. Di situ Yesus berbicara, dengan siapa? Yesus sementara menjelaskan kepada para muridnya, kepada semua orang. Siapa yang datang kepada muridnya? Siapa yang datang kepada muridnya? Pada waktu itu, kata-kata pada waktu itu, pada zaman apa? Harus kau tahu dulu pada waktu itu. Nah, dan harus juga kamu tahu bahwa yang kamu tahu bahwa Yesus berbicara dengan mengatakan, apabila ada orang berkata kepada kamu di situ siapa? Semua orang. Nenekmu kiper, kau turun. Kau colok pantatmu, kau jilat jarimu, turun, biadab, penipu, pembohong. Saya tidak suka dengan pendusta. Saya suka orang Kristen yang bahlul tapi mau belajar. Kalau pendusta modal congor, otak nggak berfungsi, cuman suaranya yang nyaring tapi otak nggak berfungsi. Turun kau ke gereja sana, kau mati masuk neraka saja, nggak usah di sini. Mau diajarin pintar malah mengajak bodoh, bahlul, dongok. Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Muridnya bertanya, taruhlah misalnya nama muridnya itu adalah Sulaika. Wahai guru, ya Sulaika, aku ingin tahu apa Sulaika? Apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Yesus berkata, ya Sulaika, ketika aku yang datang, maka nampak tanda anak manusia di langit. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang, trompet sangkakala akan berbunyi. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku yang datang, antara saat ini Sulaika dengan saat aku datang, di antaranya akan datang seorang penyesat mengaku bertemu Kristus di padang gurun kepadamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai guruku? Sulaika, jangan kamu percaya. Kalau ini kalian masih belum ngerti aja, kalian turun semua. Turun, kamu ke gereja sana, mati kalian masuk neraka. Ngapain kalian ikut debat kalau otak kalian tidak bawa? Giliran masuk ke gereja bawa sepatu, bawa sendal, tapi nggak bawa otak. Naik ke sini di Komal Islam ini, kalian wajib hukumnya bawa otak. Bawa otakmu. Harta yang paling berharga pada dirimu itu otakmu, jangan kau pensiunkan. Sulaika minta bertanya. Sulaika kemudian ditanya, wahai Sulaika, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau aku datang, itulah tanda akhir zaman. Bentar ya, ini aku mau komentari sebentar ya. Ada kapan sih peristiwa Paulus bertemu Yesus itu? Nggak ada setahu. Lah, yang jadi di Kisah Para Rasul 9 kan nggak ada bertemu di situ. Yang kisahnya di situ kan cahaya memancar dari langit gitu. Kamu baca 1 Korintus 15:8, Yesus menampakkan diri kepadaku. Iya kan dalam rupa cahaya, bukan bertemu. Ada nggak Yesus memberikan isyarat bahwa harus begini, harus begini? Kan nggak ada. Justru kalau Anda mengatakan bahwa di situ nggak ada jasad Yesus, berarti itu sudah menjawab itu bukan Yesus. Karena kalau dia datang, kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 11:1, ketika Yesus datang, maka dia akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Itu ya, kata malaikat. Masalahnya bang, yang peristiwa Paulus itu nggak datang, itu kan cuman. Berarti itu bukan Yesus.
Yesus. Kok susah kali orang ini. Ya makanya saya bilang Yesus itu nggak pernah datang sama Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Enggak. Gimana ya cara jelasinnya? Intinya Ya, gini, justru Bang. Anda yang tak tahu, kan Anda nggak bawa otak ke sini. Yang berbicara kepada Paulus itu memang Yesus, tapi dia bukan datang. Salam. Kan nggak ada keterangan. Kata Yesusnya jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku Kristus, jangan kau Bang, percaya. ketika narasi abang mengatakan kalau Yesus bertemu Paulus artinya Yesus datang, ya itu salah. Lalu yang datang kepada Paulus ini siapa rupanya? Nggak ada yang datang, Bang, cuman suaranya. Lalu yang doang. berbicara akulah Yesus itu siapa? Nah, cuman suaranya doang, Bang. Nggak Ya datang. itu artinya dia bertemu dengan Yesus, koplak. Nggak ada loh, Bang, bertemu dengan Yesus, cuman suaranya doang. Bang Ibaratnya Juma. gini, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ibaratnya gini, Bang. Misalkan Justru karena itulah kemudian Anda menjawab dengan akurat, itu bukan Yesus, hanya suara doang. Bukan Yesus, hanya suara doang yang mengaku Yesus. Berarti itu bukan Yesus. Kurang apa lagi? Ibaratnya gini, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kalau ada Karim. misalnya seorang nabi mendapat wahyu, itu kan biasanya suaranya doang yang apa? Loh, apa sih orang ini? Ya, Anda mirip-mirip baca 1 Korintus. Coba, Anda baca 1 Korintus 15:8. Coba Anda baca. Aku, Bang. Coba bacakan aja, Bang. Saya bacakan. Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Iya, tapi kan waktu di satu Kisah Para Rasul itu nggak ada keterangannya menampakkan diri, cuman cahaya doang. Oke, sekarang gini. Paulus itu menulis 13 kitab. Apakah pada saat dia mendengarkan suara pada saat itu juga 13 kitab itu sudah selesai? Sabar. Bang Juma, itu bukan kitab, Bang, surat. Ya, sudah bukan kitab itu. Ya, surat. Iya, kitab itu artinya apa? Ya, kitab surat sama aja sih itu, nggak usah dikomen-komen dulu. Jadi saudara, coba pakai otak aja dulu. Pakai otak kita berpikir. Ya. Ketika Paulus menuliskan 13 bukunya, kapan dituliskan itu? Pada saat ketika dia ke Damsik? Hah? Enggak, dia disertai oleh makhluk itu. Makanya dia mengatakan ketika ia menampakkan diri juga kepadaku. Dia mengatakan aku tidak menerima Injil dari manusia. Aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Artinya kalau Yesus memberikan pernyataan kepada Paulus, bertemu nggak mereka? Bertemu nggak? Ya nggak harus, Bang. Lah, ya Allah. Contohnya kan kalau di itu, Bang, bisa aja kayak suaranya doang gitu. Lah itu artinya dia berjumpa dalam bentuk suara. Makanya ya, terserah Bang Yesus sih. Lu mau jadi buat terserah definisinya saya. kayak mana, membuat definisi berjumpa itu kayak mana. Kalau aku sih itu nggak berjumpa gitu, semacam telepati. Kalau 1 Korintus 15:8 itu menampakkan diri itu nggak jumpa. Ya kan nggak tahu kita menampakkan diri seperti apa. Soalnya memang nggak di situ tertulis menampakkan diri, optomai, memperlihatkan diri. Kurang apa lagi sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sorry Bang, soalnya kurang baca. Tapi yang di Damsik itu, Bang, Yesus tidak menampakkan eksistensi seutuhnya, itu maksudnya. Berarti itu bukan Yesus. Kan ditanya saudara, sederhana aja pun. Kristen tidak ada pada saat itu, Islam tak ada, Anda dan saya nggak ada. Biarkan kemudian pola pengajaran